Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin habibi rabbil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal ali. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dilalah alal khair libtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang saya hormati, saya muliakan, para habaib, para syarifah yang hadir di tengah-tengah kita semua, wabil khusus pimpinan Majelis Nurus Syifa Al-Habib Sayyid Abdul Halim Hasbi bin Muhsin Al-Bahashim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu kuatkan beliau di dalam berdakwah di jalan Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan segala urusan beliau. Allah kuatkan langkah beliau, Allah panjangkan umur beliau, sehingga kita yang semua berkumpul bersama beliau ini kelak sebagaimana dikumpulkan di dunia, semoga juga dikumpulkan di akhirat bersama datuk beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para habaib lainnya juga yang saya tidak bisa sebut namanya satu persatu, barangkali karena memang saya belum kenal dan baru pertama kali masuk ke daerah sini, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya sendiri kepada beliau-beliau semua. Yang saya hormati, saya muliakan juga para tuan guru, wabil khusus khadimul majlis Al-Ustadz Muhammad Yusuf Asri, yang semoga juga beliau selalu dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam berdakwah dan diberikan keistiqomahan. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan juga seluruh hadirin hadirat rahimakumullah. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala macam bentuk nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita semua, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, wabil khusus yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, yang semoga nikmat-nikmat tersebut selalu dan senantiasa kita dapatkan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk meneladani beliau, selalu diberikan taufik dan hidayah untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau, hingga kelak di akhirat dikumpulkan bersama beliau, minum dari telaga Kautsar langsung dari tangan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Syurbatan hani'atan la nazma'u ba'daha abada. Meminum tegukan langsung dari tangan Nabi Muhammad, yang mana tegukan tersebut akan menjadikan seseorang tidak akan pernah merasakan haus selamanya setelah itu. Maka semoga kita semua ditakdirkan menjadi orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, acara yang penuh berkah yang kita hadiri pada malam hari ini sebetulnya sudah cukup jikalau saya tidak berbicara. Jikalau saya tidak bepandir, itu sebetulnya sudah cukup. Karena tujuan kita hadir di tempat ini adalah mencari berkah, mencari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala.
Akan tetapi insya Allah mengabulkan permintaan dari sahibul majlis, mengabulkan permintaan dari panitia, insya Allah kita sampaikan sedikit. Oleh karenanya ulun minta maaf, minta ridha, mohon izin kepada Abah Habib dan kepada seluruh habaib dan tuan guru yang ada di sini karena ulun bepandir. Ya. Jadi jika salah, jika ada kekurangan tadi nanti tolong langsung ditegur aja. Kemudian hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peringatan Isra Mi'raj yang dirangkul dengan peringatan haul dari Abah Guru Sekumpul Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Ini merupakan sebuah peringatan, sebuah acara yang luar biasa, acara yang penuh dengan keberkahan. Kalau pian-pian berataan yakin di tempat ini acaranya penuh berkah, di dalam hati pian-pian yakin bahwa acara seperti ini turun rahmatnya Allah, maka insya Allah pian tidak boleh, pian tidak pulang dari tempat ini kecuali keberkahan dan rahmat tadi sudah pian dapatkan berataan. Kecuali keberkahan dan rahmat tadi pian bawa pulang ke rumah, terbagi semuanya kepada anggota keluarga yang ada di rumah, kepada orang-orang yang kita cintai. Tapi syaratnya satu, ya, yakin. Syaratnya harus yakin. Wa kullu man lam ya'taqid la yantafi. Kalau orang tidak percaya, maka tidak akan bermanfaat. Ini ada kisahnya, ya, bahwa sesuatu itu kita harus percaya. Kalau kita kada percaya, kada bermanfaat. Ada ceritanya ini. Diceritakan di sebuah daerah ada seorang guru. Ini berisi murid. Guru ini berisi murid, banyak muridnya. Suatu ketika guru ini berceramah. Ujar gurunya, pian ini kalau mau apa-apa ucapkan basmalah. Apapun yang diniatkan, apapun yang diinginkan ketika diucapkan basmalah, insya Allah kabul. Ujar gurunya ini. Si murid mendengarkan dan memahami baik-baik. Setelah selesai pengajian, guru memerintahkan kepada murid untuk mengirim makanan kepada salah seorang yang berada di seberang pulau. Nah, jadi daerahnya itu daerah pulau. Di seberang sana ada orang fakir miskin hendak dikirimi makanan oleh si guru ini. Maka dipanggillah salah satu muridnya. Ujar guru, ini antarkan makanan kepada orang fakir di sana. Berangkatlah muridnya ini. Sampai di pesisir pantai ternyata ia kadang mendapatkan kapal. Bagaimana cara menyeberang, ujar si murid ini. Tidak ada kapal, tidak ada tumpangan, tidak ada rakit. Lalu salah satunya teringat, karena inya berdua salah satunya tadi teringat. Tadi ujar guru, kalau kita mau apa-apa baca bismillah aja, insya Allah yang diniatkan kabul. Pian percaya kada percaya, aku ujar murid yang satunya lagi. Aku juga percaya, guru pasti benar. Karena guru ini kada mungkin mengajari salah. Maka kita baca bismillah aja sudah. Kada ada kapal, kada ada rakit, bismillah kita nyebrang aja berjalan. Ujar si murid. Maka baca bismillah, inya menyeberang, melangkahkan kaki, langsung berjalan di atas air. Berjalan si murid ini di atas air. Berjalan sampai akhirnya di pulau seberang diberikan titipannya, bulik berjalan lagi di atas air. Bulik ketemu gurunya, ujar guru, sudahkah diberikan titipan ulun tadi? Sudah guru, alhamdulillah. Naik apa? Alhamdulillah guru, kada ada naik apa-apa, kita berjalan aja langsung di atas air, ujar muridnya. Ujar guru, bah haratnya bang ikam nih, hebatnya juga bang. Lah kami ini mengamalkan ujar pian guru, kalau mau apa-apa baca bismillah. Akhirnya kami tadi baca bismillah, ndak taunya langsung bisa jalan di atas air. Gurunya bicara dalam hati, ini baru muridku ini. Kalau aku mungkin lebih hebat, ujarnya. Akhirnya inya berangkat ke air, inya coba juga. Bismillah, ujar gurunya. Tercabur gurunya. Ujar gurunya barangkali kurang, mungkin sama Fatihahnya lengkap, Bismillahirrahmanirrahim sampai walad dhalin dibaca. Tercabur lagi. Nah, ini salah satu bukti ya. Salah satu bukti murid tadi mempraktekkan ucapan basmalah dengan keyakinan. Si guru ragu, kok bisa inya aja murid kayak itu, apalagi aku harusnya guru. Luar biasa juga sekalinya karena inya mempraktekkannya kurang keyakinan, tidak berhasil. Makanya wa kullu man lam ya'taqid la yantafi. Kalau pian percaya, insya Allah bermanfaat, insya Allah dapat. Tapi kalau setengah-setengah belum percaya, insya Allah masih usaha lagi, berarti lah
Nah, jadi seperti itu. Kalau kita hadir di majelis, kita harus percaya 100% bahwa majelis ini adalah lumbungnya keberkahan, sumbernya rahmatnya Allah, sumbernya tempat di mana dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah, kesedihan-kesedihan kita akan dihapuskan oleh Allah. Tempat majelis seperti ini, majelis yang di dalamnya dibacakan zikrullah, dikumandangkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah kita harus yakin, kita harus percaya bahwa tempat inilah sumber kebahagiaan dunia akhirat. Maka semoga pian semua yang bubar nanti dari tempat ini semuanya bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah peringatan yang syarat akan ilmu atau pelajaran. Cuma sudah menjadi rahasia umum, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini yang paling sering diingatkan adalah masalah salat. Adalah tentang salat. Dan ulun pun insya Allah juga akan menyampaikan hal tersebut. Karena tidak bosan-bosannya kita ini menyampaikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betapa pentingnya ibadah salat. Kenapa kita kada bosan-bosannya menyampaikan hal ini? Karena masih banyak daripada kita ini yang masih belum melaksanakan salat. Bujur kada? Nah, yang paling nyaring bujurnya itu insya Allah salat habis inilah. Ya. Jadi banyak di antara kita ini yang masih belum melaksanakan salat, sehingga kita tidak bosan-bosan mengingatkan tentang salat. Saking pentingnya ibadah salat, cara pewahyuannya pun berbeda daripada ibadah-ibadah lainnya. Sudah sering barangkali pian dengar bahwa ibadah lain diwahyukan melalui perantara malaikat Jibril, sedangkan ibadah salat khusus oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil ke atas, dipanggil naik ke Sidratul Muntaha. Inilah yang disebut dengan Mi'raj. Mi'raj itu artinya naik. Kalau Isra itu artinya diperjalankan di malam hari. Ini perjalanan terjadi di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu dari Masjidil Aqsa dimi'rajkan, dinaikkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, ini namanya Isra Mi'raj, diperjalankan di malam hari dan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perintah salat diterima dalam peristiwa tersebut dan tanpa perantara sebagaimana perintah lainnya. Artinya perintah salat ini luar biasa. Saking pentingnya sudah tidak melalui perantara lagi. Ya, kalau kayak misalnya pemerintah, kalau bubuhan pemerintah itu ingin mengirim dokumen yang biasa, ini titipkan aja di jasa-jasa paket pengiriman itu. Tapi kalau giliran yang mau dikirim ini dokumen penting, rahasia negara, kadang mungkin ini titipkan di jasa paket. Pasti ini utus orang yang terpercaya. Orang yang terpercaya ini akan dikawal dengan pasukan yang terpercaya untuk menyampaikan dokumen ini kepada tujuannya. Kayak itu juga perintah salat ini. Saking pentingnya, saking urgennya, saking istimewanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung dipanggil ke atas. Jadi kita sudah tahu sebetulnya bersama-sama bahwa ibadah salat ini ibadah yang istimewa dan sangat penting. Akan tetapi satu yang sangat disayangkan, adalah kenapa di antara kita ini atau di antara orang-orang yang kita cintai, keluarga-keluarga kita, masih ada di antara mereka yang berani meninggalkan salat. Bagaimana pola pikir mereka, bagaimana sudut pandang mereka terhadap salat? Kenapa kok sampai berani-beraninya mereka meninggalkan salat? Padahal ibadah salat ini adalah ibadah yang tidak ada celahnya untuk ditinggalkan. Pian sedang perjalanan, puasa boleh ditinggalkan. Pian sedang sakit, puasa boleh ditinggalkan. Tapi salat kada ada ceritanya. Mau pian dalam perjalanan, mau pian dalam keadaan sakit, mau dalam keadaan apapun, bahkan peperangan sekalipun, salat masih harus ditegakkan. Salat masih harus dilaksanakan. Selama kesadaran masih ada, masih bernapas, masih belum dinyatakan meninggal dunia, maka wajib masih melaksanakan yang namanya salat dalam urutan tata cara tertentu.
Ya, yang paling baiknya ketika bisa berdiri, berdiri. Kadakawa berdiri, duduk. Kadakawa duduk, baring. Baring kadakawa menggerakkan anggota badan dengan menggerakkan kelopak mata dan mulut membaca surah-surah dan zikir-zikir lainnya. Terakhir tidak bisa menggerakkan kelopak mata, tidak bisa menggerakkan mulut dengan hati. Dalam keadaan sudah sangat lemah. Ya. Tapi kalau sudah kehilangan kesadaran dalam keadaan koma, ya, berarti sudah tidak wajib lagi. Ya. Maka dari itu ibadah sholat tidak ada alasan untuk ditinggalkan. Makanya kita harus bertanya-tanya, bagaimana pola pikir dan sudut pandang atau apa sebetulnya yang terjadi terhadap orang-orang yang berani meninggalkan sholat ini. Kalau seandainya orang tersebut adalah diri kita, berarti kita harus bertanya, kenapa diriku ini begitu berani meninggalkan sholat? Dicari akar permasalahannya, sehingga kalau ditemukan akar permasalahan tersebut, bisa kita selesaikan, dan insya Allah setelah itu sholat. Nah, maka satu ulun yang ingin sampaikan, bahwa ada sebuah akar permasalahan, yang ternyata di sini barangkali bisa menjadi penyebab utama, atau penyebab yang paling berpengaruh, bagi seseorang dalam meninggalkan dan menyepelekan ibadah sholat. Apa gerangan penyebab tersebut? Barangkali penyebab tersebut masuk di dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah hadis di mana Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada umatnya, ujar Rasulullah, man akalal halala ata'at jawarihuhu sya'am abah. Wa man akalal harama asad jawarihuhu sya'a am aba. Ini perhatikan baik-baik hadis ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang memakan makanan halal, anggota tubuhnya akan melakukan ketaatan mau atau tidak mau. Dan barang siapa yang memakan makanan yang haram, anggota tubuhnya akan bermaksiat mau atau tidak mau. Ya, jadi makanan halal ternyata sangat berpengaruh terhadap kegiatan anggota tubuh kita, ya, terhadap ketaatan anggota tubuh kita atas perintah-perintah Allah. Sekarang ulun bertanya dulu, sholat ini kira-kira merupakan ketaatan atau bukan? Melaksanakan sholat merupakan ketaatan kepada Allah atau bukan? Merupakan ketaatan kepada Allah. Dan bahkan sholat ini merupakan puncak taatnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dilakukan dengan baik dan benar, zahir dan batinnya juga sudah benar. Jadi sholat ini merupakan puncak ketaatan, bahkan salah satu ibadah yang menjadi tolak ukur apakah orang ini masih beriman atau tidak. Ini ibadah sholat. Jadi ketika kita seandainya malas melaksanakan sholat, maka koreksi, barangkali ada di antara makanan yang kita makan, yang kita masukkan ke dalam perut, ternyata ini berupa hal yang haram dan kita tidak tahu akan hal tersebut. Karena Rasulullah tadi yang mengatakan bahwa yang makan makanan haram, tubuhnya akan bermaksiat. Dalam artian gampangnya, tubuhnya ini akan malas dibawa ibadah. Kalau disuruh meninggalkan ibadah ringan, tapi kalau dibawa ibadah malas. Maka pian berataan yang hadir di tempat ini tubuhnya ringan dibawa ke tempat ini, berarti insya Allah makanannya halal. Tapi kalau pian berangkat ke tempat ini berat langkah rasanya. Ini ulun kalau hadir majelis berapa sinetron yang ketinggalan ini. Ya, berapa episode, berapa rangkul gosip yang terlewatkan, berapa tongkrongan atau pembicaraan-pembicaraan yang akan terabaikan. Wah, susah kalau hadir ke majelis itu. Paling penceramahnya ngomongnya bahasnya itu juga. Wah, susah hadir di majelis itu, paling kosidahnya itu juga. Sekali-sekali aja hadir ke majelis itu lebih nyaman nongkrong. Kalau pikiran sudah seperti itu, berat kaki ke majelis, berat juga kaki ke masjid, berat kaki ke tempat-tempat di mana di situ dicari ridhonya Allah, hati-hati. Berarti ada yang salah dengan makanan kita. Ini kemungkinan terbesarnya. Ya, kemungkinan terbesar. Sekarang apakah yang namanya memakan makanan haram itu dikatakan haram ketika kita tahu, misal contoh, ulun tahu ini daging babi misalnya, lalu ulun makan dengan sengaja. Ya.
dimakan dengan sengaja karena tahu ini daging babi, sengaja ingin melakukan hal yang haram. Nah, ini nyata dosanya sudah, kalau nyata dosanya, nyata salahnya. Tapi bagaimana dengan orang yang memakan makanan haram ternyata dia tidak tahu, ternyata dia tidak sadar bahwa itu adalah sesuatu yang haram. Misal pian berangkat ke sebuah rumah makan, tempat makan disajikan daging, ya, disajikan daging atau disajikan makanan lain yang barangkali menurut pian ini mungkin makanan yang halal. Ternyata hakikatnya dia adalah makanan yang haram, tapi kita makan juga. Apakah orang ini juga disebut memakan makanan yang haram? Ujar para ulama, memang dia tetap memakan makanan yang haram. Keistimewaannya orang yang seperti ini karena dia tidak tahu, dia tidak dapat dosa. Tapi efek dari makanan haram tersebut tetap dia dapatkan. Jadi hati-hati dengan yang pian makan. Barangkali pian sudah merasa ini halal, ini baik, ini berkah, ternyata itu haram, maka walaupun tidak dapat dosa, efeknya tetap ada. Apa efek makan makanan haram? Ujar para ulama, efek makan makanan haram banyak. Yang paling utama tadi sesuai sabda Nabi, malas ibadah. Tubuh ini berat digunakan ibadah. Di antaranya lagi hafalan susah. Di antaranya lagi cepat pikun. Di antaranya lagi banyak penyakit. Di antaranya lagi macam-macam keluhan atau efek dari memakan makanan yang haram. Jadi walaupun kita tidak tahu yang kita makan ini adalah haram, kita kira halal, efeknya tetap didapatkan. Nauzubillahi min dzalik. Sehingga hati-hati dengan makanan ya. Makanan ini memang kita ini yang penting ada ya, walaupun sederhana, barangkali kita sudah merasa itu baik, tapi kita harus pintar berhati-hati. Karena yang namanya makanan itu masuk ke dalam perut. Kalau sudah masuk ke dalam perut menjadi darah dan daging. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam, kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru awla bih. Setiap darah ataupun daging yang tumbuh daripada keburukan atau keharaman, maka api neraka lebih layak bagi darah atau daging tersebut. Jadi orang yang memakan makanan haram, kalau dia tidak segera taubat, ya, dia tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ditakutkan akan difilter, akan disaring di neraka dulu. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita paling tidak tahu satu akar permasalahan, yang mana permasalahan ini seringkali dan setiap hari kita lakukan, yaitu memakan makanan. Barangkali 3 hari sekali, ada yang 2 hari sekali, ada yang 3 kali sehari, ada yang 2 kali sehari, ada juga yang 5 kali sehari, dan bermacam-macam orang yang namanya makan itu. Cuma pesan ulun, lihati baik-baik makanan kita, perhatikan baik-baik. Ya. Oke, sudah kita rasakan ini halal. Tapi kita tanyakan lagi, apakah ini berkah? Ini syukur-syukur kalau kita sudah yakin ini halal. Kalau kita belum yakin ini halal, barangkali syubhat, maka jauhi. Karena ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Yang namanya sesuatu yang halal itu jelas, yang haram pun jelas, tapi di antara halal dan haram ini ada perkara syubhat. Wa man waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Orang yang jatuh ke dalam perkara syubhat, maka dia bisa jatuh ke dalam perkara haram. Contoh saja. Ya, contoh, misal pian punya ayam, pian sembelih dengan baca bismillah, lalu pian masak, pian makan. Halal apa haram? Halal apa haram? Halal ya, karena ini ayam sendiri, dimasak sendiri. Ada ayam tetangga, pian ambil tanpa izin, pian sembelih, pian masak, lalu pian makan. Halal apa haram? Haram, karena ini punya orang. Yang halal jelas, yang haram jelas. Ada yang syubhat. Apa syubhat itu? Sesuatu yang kita ini tidak yakin ini halal atau haram. Kalau dibilang haram juga tidak mungkin, tapi dibilang halal bisa jadi belum juga halal. Apa contohnya? Contoh misal pian mau masak air sop. Atau masak apakah yang pakai daun jeruk misalnya lah, sambal kah? Ternyata di rumah daun jeruk pian habis. Melihati ke pekarangan tetangga ada daun jeruknya, pohon jeruknya ada. Ujar dalam hati, ini tetangga punya daun jeruk sepohonan. Kalau aku ambil selembar 2 lembar, insya Allah pinya pasti ikhlas.
Ketok dulu pintunya, sekalinya kada ada orang yang mau beizin. Ya sudah, yang namanya daun jeruk ini murah aja, pastinya ikhlas. Ambil langsung belum beizin lawan orangnya. Ini syubhat. Bujur pang, memang kalau kita minta pasti dibari lawan orangnya. Kada mungkin kan orangnya, ya ambil aja, ya nanti 5 lembar 1.000, ya kalau 10 lembar 2.000. Kada mungkin kan kayak itu. Yang namanya daun jeruk berapa sih harganya? Lalu kita ambil begitu saja tanpa izin. Memang sebagian ulama mengatakan kalau ulima ridhahu, mengambil sesuatu tanpa izin, yang seandainya kalau izin pasti dikasih, tidak mungkin tidak, itu boleh. Sebagian ulama ada yang bilang seperti itu. Tapi untuk lebih berhati-hati jangan dilakukan. Artinya pian bahkan sekelas daun jeruk pun itu izin dulu lawan yang punya. Karena ini perkara syubhat ya. Perkara yang remeh seperti itu bisa dikatakan syubhat. Yang syubhat ini bisa jadi haram. Ya. Syubhat ini bisa jadi haram. Kenapa? Posisinya syubhat itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karra'i yar'a haulal hima. Bagaikan seorang pengembala. Pengembala ini punya lahan 1 hektar. Ya, di sampingnya ini lahan orang lain. Lalu kambingnya ini lepaskan di lahannya sendiri. Tapi antara lahan dirinya dengan lahan orang lain ini kada ada pembatasnya. Kira-kira ada kemungkinan kada kambing ini menyebelah masuk ke lahan orang lain. Ada kemungkinan. Karena yang namanya kambing kada tahu ya, ini lahan tuanku, ini lahan orang, kada tahu kambing. Apalagi ada istilah rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendirilah. Makanya kambing ini bahkan sangat besar kemungkinannya dia menyeberang. Nah, kalau kambingnya sudah menyeberang, berarti si kambing ini memakan sesuatu yang bukan haknya, bukan milik tuannya. Begitu juga perkara syubhat. Kita ini bagaikan digembala di sesuatu yang tidak ada batasan, tidak terlihat kalau di syubhat itu. Yang mana halal, yang mana haram, kada kelihatan. Bisa jadi kita berada tetap di garis halal, bisa jadi juga jatuh ke dalam garis yang haram. Itulah syubhat. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memerintahkan kita untuk menjauhi syubhat. Ya. Jauhi syubhat bahaya. Ya. Ini ada kisah ini. Ada kisah, ada cerita. Seorang guru. Ya. Bukan seorang guru, ada orang biasa muhibbin. Ini pecinta guru, pecinta ulama, pecinta habaib. Sangat cinta dengan ulama, sampai-sampai hidupnya dia ini dia habiskan berkunjung kepada para ulama-ulama yang ada di daerahnya atau yang ada dikenal, yang bisa dia capai, yang bisa dia datangi. Sampai suatu ketika ini datang ke salah satu rumah seorang ulama. Ini ketok rumahnya. Assalamualaikum, ujar si muhibbin tadi ini. Belum dijawab. Salam kedua, assalamualaikum, belum dijawab lagi. Ketok yang ketiga kali, inya salam, dibukakan pintu, yang keluar anak halus, anak muda. Ya, kira-kira umuran remaja. Anak muda yang keluar ini bermuka masam. Mukanya pokoknya kada senang, merangut inya. Diucapkan salam lagi, inya kada menjawab. Ditakuni di mana guru fulan ini, betulkah ini rumahnya, kada menjawab juga. Pokoknya begitu inya buka pintu, inya merangut, keluar, langsung inya lewati aja si tamu tadi ini, inya tinggalkan rumahnya. Deg-degan sudah si muhibbin ini. Ada apa gerangan ini? Kenapa yang keluar wajah-wajahnya ini kok kayak orang marah, kayak orang sombong? Akhirnya karena inya belum puas, inya ketok lagi rumahnya. Inya ketok lagi rumah si guru tadi ini. Assalamualaikum, sampai akhirnya guru atau ulama yang dia maksud turun, dibukakan pintu, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang, dari mana, ditanya baik-baik. Ramah gurunya ini. Masuk, silahkan duduk, apa hajatmu, apa keperluanmu, sampaikan, ujar si guru, ujar si ulama. Kata si orang si muhibbin ini, inya berkisah sudah bercerita panjang lebar. Terakhir setelah selesai inya menyampaikan hajatnya, inya betakun karena penasaran dengan orang yang keluar tadi, inya betakun. Guru, mohon maaf. Ya, ulun minta maaf, bujur ini minta halal, minta ridho, ulun hendak betakun. Pian ini Masya Allah luar biasa orangnya ramah. Pian ini Masya Allah menyambut ulun tadi dengan baik. Luar biasa tawaduknya. Kalau ulun lihat-lihat wajah pian ini syimatul mutawadiin, wajah orang yang sangat tawaduk, orang yang sangat tidak sombong. Tapi guru, ulun ini dari tadi bertanya-tanya. Ketika baru sampai di rumah ini,
Yang membukakan pintu pertama kali itu anak muda dengan wajah yang merangut. Bahkan di wajahnya terlihat syimatul mutakabbirin, ada tanda-tanda orang sombong di dalam wajah anak tersebut. Ujar orang ini, siapa anak tadi guru? Ujar gurunya, itu anakku. Ujar gurunya, itu anakku. Kaget juga lagi orang muhibbin ini. Kayak apa bisa guru? Pian dengan anak pian ini begitu berbeda. Pian ini sangat tawadhu, sangat ramah, sedangkan anak pian tadi sangat acuh tak acuh, sangat merangut wajahnya, ya, sangat suram. Bagaimana bisa guru? Ujar gurunya, ini kisahnya panjang nangai. Ya. Kisahnya panjang. Karena kisahnya panjang, kada usah kita kisahkan lah. Ya, kepanjangan nanti. Jadi ujar gurunya kayak ini. Itu anakku, jauh sebelum istriku mengandung dirinya. Ketika aku dan istriku ini sudah menikah, ujar si guru, kami ini dalam keadaan susah, dalam keadaan yang sangat terbatas. Sehari makan, sehari kadang 2 hari kada makan. Hari ketiga baru ada makanan. Begitu seterusnya sepanjang hari, sepanjang waktu. Sampai ada suatu ketika kami ini betul-betul sudah 4 hari lebih tidak makan. Ini kelewatan sudah, ujar guru. Biasanya paling sehari 2 hari. Ini sudah 4 hari lebih tidak ada makanan. Ujar gurunya, bepandir kepada bininya, wahai istriku, bolehkah aku mencari makanan ke tetangga? Kita ini sudah darurat. Sekiranya kita dalam keadaan seperti ini sudah boleh minta. Ujar bininya, aku memang kelaparan juga, sudah sangat parah kelaparannya ini. Ya sudah, ikam minta aja kada apa-apa. Mintalah ke tetangga. Boleh minta kalau darurat. Kalau belum darurat jangan mintalah. Apalagi meminta-minta sampai jadi kaya. Ya kalau ada kisahnya pengemis itu tabungannya sampai miliaran. Nyaman juga jadi pengemis kalau apalagi di Samarinda nih. Sekali ngasih lain 2.000, 5.000, 10.000, 20.000. Bayangkan pian berdiri meminta-minta di lampu merah itu 100 orang yang ngasih berapa sudah? Kalah sudah gajinya pegawai negeri itu. Cepat orang meminta-minta ini kaya. Kalau memang dia meminta bukan karena darurat. Si guru tadi ini meminta sudah terpaksa karena darurat. Inya kalau kada minta kada makan bisa mati. Ya. Tidak boleh hukumnya membiarkan diri ini mati kelaparan dalam keadaan masih bisa mengupayakan. Tidak boleh. Sehingga mintalah guru ini kepada tetangga. Inya bepandir kepada tetangga, wahai tetanggaku, jikalau ikam ini memiliki makanan lebih, tolong pang berikan kepadaku dan istriku. Ujar tetangga, alhamdulillah, kata tetangganya ini barusan ada pembagian dari pemerintah. Bahasa sekarang tuh bansos lah. Bahasa sekarang ini bansos. Cuma bansosnya dulu kada dikorupsi, masih utuh diterima. Ini ada bantuan dari sultan. Sultan itu pemerintah. Habis bagi-bagi bantuan sosial. Ujar si tetangga. Ikam kada dapatkah guru? Kada dapat aku, ujar gurunya. Aku dapat guru. Kebetulan aku tidak memerlukan bantuan tersebut. Karena di rumah ada aja makananku ini. Maka silahkan pian ambil bantuan tadi. Diambillah sama si guru karena inya darurat. Ulama zaman dahulu mereka memiliki prinsip bahwa harta, mohon maaf ini tidak merendahkan, tidak menjelekkan pihak manapun. Harta yang diterima dari pemerintah itu syubhat. Karena pemerintah ini pemasukan dari mana? Dari pajak. Oke lah, pajak-pajak tempat yang menjual makanan halal, pajak-pajak tempat yang halal, ada pajak karaoke di situ, ada pajak diskotik masuk juga di situ, ada pajak apalagi bisnis-bisnis yang haram masuk di situ, minuman keras pajaknya juga masuk di situ, belum lagi yang nyogok-nyogoknya masuk juga di situ. Ya kalau bisa jadi kan seperti itu. Nah, cuma kita kadang membicarakan pemerintah Indonesia lah, ini pemerintah lain ini. Bahaya kalau kita membicarakan pemerintah Indonesia nanti dituduh memfitnah. Nah jadi seperti itu syubhat. Harta pemerintah ini syubhat. Belum haram belum. Karena ada memang pemasukan yang halal di situ, tapi juga bercampur dengan pemasukan yang haram. Maka diambillah oleh si guru tadi ini. Inya bawa ke rumahnya, inya suruh bininya memasak. Nah ini istriku masakkan makanan ini. Ini bantuan dari tetangga sebelah tadi. Dimasak sama bininya. Selesai dimasak makan berdua sampai kenyang. Kenyang alhamdulillah karena banyak tadi di barinya. Habis kenyang terbitlah nafsu. Nah, jadi habis kenyang perut penuh muncul hawa nafsu. Ujar si laki,
Nah, istriku makan sudah. Berarti setelah makan yang belum apa lagi? Nah, itu yang belum jarnya. Ayolah kita datang berdua nih berkumpul. Maka kumpullah suami istri karena terbit nafsu. Perut kenyang, perut penuh ini potensi muncul nafsu itu besar ya. Potensi muncul hawa nafsu, nafsu birahi, nafsu suami istri itu besar. Memang ini halal suami istri berkumpul akhirnya. Setelah kumpul suami istri, bininya hamil. Nah, ujar si guru ini cerita kepada Muhibbin tadi, wahai si tuan yang sedang mengunjungi aku ini, anakku tadi itu sudah yang hamil ketika aku habis makan bantuan tadi ini, makanan syubhat. Ya. Jadi habis makan, kumpul suami istri, ternyata dari kumpulnya itu inya hamil. Jadi makanan yang tadi dia makan menjadi sari-sari di dalam tubuhnya, yang menjadi bibit-bibit seorang anak yang inya masukkan ke dalam rahim bininya. Anak ini tercipta dari makanan syubhat. Makanya si anak tadi itu wajahnya merangut. Ya, orangnya kayak sombong. Ya, kadang mau menjawab kalau disalami. Jadi begini. Inti dari cerita ini, kalau pian misalnya naudzubillah ya, seandainya tidak, semoga saja tidak. Seandainya pian punya anak durhaka, punya anak suka melawan perintah, punya anak kada tahu akhlak dan lain sebagainya, jangan salahkan anaknya. Koreksi dulu pas membuat si anak ini apa dimakan. Ya. Barangkali harta yang haram. Naudzubillahi min dzalik. Ini belum haram yang kejadian si ustadz tadi ini, masih syubhat. Belum haram. Bagaimana kalau haram ya? Bagaimana kalau haram? Inilah kita suka jarang memperhatikan yang masuk ke dalam perut kita. Makanya sekarang kita mendidik anak ini kadang susah. Padahal aku merasa ini berbakti kepada orang tuaku bujur raja, benar raja. Kata Rasulullah, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Ya, berbaktilah kepada orang tuamu maka anakmu akan berbakti. Aku sudah berbakti kepada orang tua, kenapa anakku ini kada berbakti lawan aku? Apakah Rasulullah salah? Rasulullah tidak salah. Rasulullah benar. Asalkan makanan yang kau berikan kepada anakmu juga halal sebagaimana orang tuamu memberikan makanan halal kepadamu. Nah, ini kita berbakti kepada orang tua memberikan makanan halal, ternyata anak kita tidak berbakti kepada kita karena yang kita berikan adalah sesuatu yang syubhat atau bisa jadi yang haram. Naudzubillahi min dzalik. Jadi hati-hati, sekali lagi hati-hati tentang makanan inilah. Hati-hati. Tapi hati-hatinya kada perlu juga sampai seperti ceritanya sahabat Abu Dzar. Intinya pian hati-hati sekedarnya saja. Kalau sahabat Abu Dzar ini punya cerita lain laginya. Sidin ini adalah orang yang sangat hati-hati, sangat menjauhi sesuatu yang haram. Saking ingin jauh dari sesuatu yang haram, Sidin menjauhi yang syubhat. Saking ingin menjauhi sesuatu yang syubhat, Sidin jauhi bahkan sampai yang halal. Yang halal pun dijauhi lawan Sidin. Beberapa hal yang halal ini dijauhi. Di zaman Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi. Itu banyak orang-orang menanam anggur. Dan Sidin termasuk salah satu orang yang memiliki keahlian bertani, bercocok tanam. Di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, Abu Dzar ini sampai mencetuskan sebuah perkataan yang Sayyidina Utsman itu sampai marah, sampai diasingkan Abu Dzar ini. Ujar Abu Dzar apa? Aku ini kada hendak lagi lawan dunia. Kalau kemarin menanam anggur, sekarang aku kada mau lagi menanam anggur. Kenapa kada mau menanam anggur? Kan halal anggur ini. Dipanen buahnya bisa dimakan, bujur halal. Iya kalau dimakan. Nanti ada yang membeli anggur yang aku tanam, ternyata ia gunakan untuk membuat khamar, membuat minuman keras. Maka aku bisa jadi kena dosanya karena aku yang menanam anggur ini. Jadi daripada hal tersebut terjadi, walaupun masih kemungkinan, lebih baik aku jauhi saja. Ujar Sayyidina Abu Dzar. Jadi beliau takut dengan efek atau dengan apa yang akan terjadi dari hasil yang beliau tanam. Sehingga beliau memiliki prinsip jauhi dunia. Sudah kada usah bekerja lagi. Kalau ada makanan ya dimakan jika itu halal. Kalau kada ada ya kada usah sudah. Pokoknya umur di dunia ini singkat saja. Dijalani begitu aja sudah. Makanya kata salah seorang ulama, orang yang memikirkan dunia itu orang yang bodoh ya. Orang yang memikirkan dunia itu orang yang tidak punya kerjaan. Kenapa? Dunia ini kan bukan punya kita. Dunia ini milik Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak kita kalau punya tetangga, inya punya mobil. Mobil apa yang paling mahal misalnya? Mobil Alphard kah? Tetangga punya mobil Alphard. Kita mikirin, oh mobilnya ini kalau ganti ban berapa lah harganya lah. Pajaknya setahun ini berapa kira-kira lah.
Kalau AC-nya rusak tuh berapa servisnya lah. Kita mikir. Ya, mempertanyakan hal-hal tersebut. Kira-kira kita ini kurang kerjaan atau enggak ada? Kurang kerjaan ya. Ini ampun orang kita yang mikirin ngapain? Begitu juga dunia. Dunia ini ampunnya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang mikir-mikir kayak apa dapatnya lah. Minta kepada Allah, enggak usah dipikirin. Ya, Sayyidina Abu Dzar prinsipnya seperti itu. Dunia jangan dipikirkan ya. Dunia itu datang sendiri jika Allah memberi. Ya, kita sisanya ini tinggal menghambakan diri aja kepada Allah. Cuma ini berat ya, prinsip beliau ini berat. Ada lagi prinsipnya Uwais Al-Qarani. Ya, Uwais Al-Qarani seorang tabi'in. Ya, tabi'in itu zaman setelah sahabat. Padahal Uwais Al-Qarani hidup di zaman Nabi. Cuma karena belum sempat bertemu dengan Nabi, maka beliau tidak digolongkan sebagai sahabat Nabi. Beliau hanya digolongkan sebagai tabi'in. Nah, jadi sahabat Nabi itu orang yang beriman di zaman Nabi dan melihat langsung dengan mata kepalanya Nabi Muhammad SAW. Itu sahabat. Kalau tabi'in, orang yang beriman, baik di zaman Nabi atau bukan di zaman Nabi, dia beriman, tapi tidak pernah melihat Rasulullah. Ini hanya pernah melihat sahabat Nabi saja. Pernah melihat orang yang pernah melihat Rasulullah. Itu namanya tabi'in. Lalu di bawahnya lagi tabi'in dan seterusnya. Nah, Uwais Al-Qarani ini tabi'in. Karena Sidin belum pernah melihat Rasulullah walaupun sezaman dengan Rasulullah. Karena daerahnya jauh. Orangnya berbakti lawan ibunya. Mau datangi Rasulullah, izin kepada ibunya, mau jalan ke kota Madinah, mau bertemu dengan Rasulullah. Ujar mamanya, apa gerang ikam ambil di sana, kada usah. Mamanya ini jahat juga sekalinya lah. Anaknya ini kada diizinkannya. Tapi anaknya nurut aja, kada berangkat lagi. Sampai beberapa kali izin kada berangkat. Nah, Sayyidina Uwais Al-Qarani suatu ketika berhasil sampai di kota Madinah, dicari-cari sama Sayyidina Umar bin Khattab. Ujar Sayyidina Umar bin Khattab, apakah di antara kalian ada yang ngarannya Uwais? Ada yang namanya Uwais Al-Qarani. Kata orang bubuhan sekampungnya Uwais ini, wahai khalifah, wahai presiden, wahai pemimpin, ya, Sayyidina Umar bin Khattab pemimpin di zaman tersebut. Ada apa gerangan pian nih betakun terus tentang Uwais? Uwais itu orang gila, ujar sekampungnya ini, bubuhan yang sekampung lawan Uwais. Uwais itu orang gila. Inya itu di wadah kami kada pernah sholat Jumat, jarang sholat Jumatnya, sekali-sekali aja. Nah, inya itu orang kalau lagi di kampung kami makannya makan dari makanan yang dibuang oleh orang, mazbalah. Mazbalah itu kalau zaman sekarang artinya tempat sampah. Cuma zaman dulu tidak ada tempat sampah, artinya tempat pembuangan segala sesuatu sudah. Di situ dibuang makanan, di situ juga dibuang kain bekas pembalut dan lain sebagainya. Di situ juga dibuang kotoran-kotoran. Nah, Uwais itu makannya dari situ. Wahai Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Umar. Jadi ada apa gerangan ikam nih mencari Uwais? Ujar Sayyidina Umar, Uwais itu wali. Uwais ini walinya Allah, kekasihnya Allah. Ujar orang ini jangan ngeramput ya, bahasanya tuh kayak itu sudah. Mana mungkin orang kayak ini jadi wali, sholat Jumat aja jarang-jarang. Sekalinya ketika ditanyakan, ya, ketika Sayyidina Umar bin Khattab sampai kepada Sayyidina Uwais Al-Qarani, atau mungkin cerita ini terjadi bukan dengan Sayyidina Umar ketika beliau menjelaskan keadaannya. Ditanyakan Uwais Al-Qarani ini, kenapa engkau ini jarang sholat Jumat? Ujar Uwais Al-Qarani, aku ini cuma punya baju selembar. Jadi. Kadang dibari orang 2 lembar. Aku takut kalau bajuku ini 2 lembar. Ya, sekalinya di sana di daerah tertentu ada orang yang kadang memiliki baju. Akhirnya aku dihisap. Ikam punya 2 lembar, yang di sana kadang punya sama sekali. Kenapa kada dibari? Aku takut seperti itu. Ketika aku punya makanan lebih ya, daripada yang aku makan di hari ini, itu aku takut dihisap. Kenapa? Takutnya ketika aku memegang makanan lebih, di tempat lain, di suatu tempat ada orang yang tidak memiliki makanan sama sekali. Sehingga aku takut dihisap, makanya makanan ini aku beri sudah ke orang. Daripada aku yang dihisap. Makanya karena inya tidak punya makanan, inya makan dari makanan sisa. Kenapa kadang membeli makanan di tempat penjual? Di tempat penjual itu adalah sesuatu yang diperebutkan. Banyak orang yang mencari. Tapi kalau di tempat pembuangan tidak ada yang nyari lagi. Sudah pasti halalnya. Yang punya aja mau membuang ya tidak mungkin dipungut lagi. Berarti halal makanan ini sudah. Aku makan ujarnya. Sholat Jumat kenapa bolong-bolong? Karena pakaian cuma 1. Kalau begitu pakaiannya kena najis, tidak bisa dipakai sholat Jumat. Sudah. Libur Jumatannya, uzur ya, tidak masalah, tidak berdosa. Tapi jangan dipraktekkan lah. Habis ini baju dibuangi semuanya.
kada Jumatan akhirnya. Apa alasannya? Najis, ujar Ustaz, kada apa-apa najis baju kita nih. Jangan juga dipraktekkan. Nah, jadi Sayyidina Uwais Al-Qarani saking takutnya dengan hisab daripada apa yang dia miliki di dunia ini, inya berikan semuanya hartanya. Ya, Sidin sedekahkan semuanya, Sidin hidup apa adanya, bahkan bukan apa adanya, berkekurangan. Dan itu lebih baik menurut Sidin daripada aku memiliki harta yang banyak, hisabnya berat nanti. Jadi ini satu pelajaran bahwa kita jangan sampai terlalu terikat dengan dunia, sampai-sampai apa yang kita dapatkan dari dunia ini kita rakus. Ya, kita makan semuanya, kita ambil semuanya, dan tidak memikirkan apakah ini sumbernya halal ataupun haram. Karena tadi efeknya akan kembali kepada diri kita masing-masing, kepada diri kita, kepada keluarga kita. Ya, anak-anak kita jadi malas ibadah, jadi malas sholat, barangkali jadi tidak berbakti kepada orang tua. Sumbernya salah satunya yang paling utama adalah makanan. Oleh karenanya hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai saat ini pintar-pintarlah kita mengoreksi, memfilter rizki yang kita dapatkan, baik itu berupa makanan, minuman ataupun harta benda yang kelak akan menjadi makanan dan minuman. Kita koreksi baik-baik. Jikalau sekiranya ada yang bagian syubhat di situ, sedekahkan aja yang syubhatnya itu. Ya, insya Allah menjadi pembersih bagi sisa-sisa harta yang lain. Jangan sampai yang syubhat itu termakan. Ya, jangan sampai. Kalau bisa kita makan yang sisa-sisa ini aja supaya kita ini jadi orang tidak sombong. Jangan terlalu suka makan yang bermewah-mewahan. Ya, kalau dalam acara seperti ini sekali-sekali tidak masalah. Tiap hari mau makannya mewah terus. Tiap hari harus yang luar biasa terus. Ini tidak baik juga. Kata para ulama makruh. Bisa menumbuhkan sifat sombong. Jadi perhatikan makanan kita yang kita beri kepada anak keluarga kita. Semoga dengan niat kita memperhatikan makanan tersebut, yang masuk ke dalam perut ini menjadi sesuatu yang halal dan berkah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sesuatu kecuali dia baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah adalah zat yang baik, maka Allah tidak menerima kecuali sesuatu yang baik pula. Sesuatu yang baik dari seorang manusia, seorang hamba akan muncul, akan ada ketika diri ini dibuat dari zat-zat yang baik juga. Diri ini dibuat dari saripati yang baik juga, yaitu yang halal-halal maksudnya. Maka dari itu mulai dari sekarang niatkan. Kalaupun kemarin-kemarin pernah mengkonsumsi sesuatu yang haram, pernah memasukkan ke dalam perut kita hal-hal yang haram, dari sekarang taubat kepada Allah. Istighfarkan ya. Kalau istighfar itu sering-sering diniatkan. Niatkan istighfar. Kepala kita, pikiran kita ini barangkali pernah memikirkan sesuatu yang haram, barangkali pernah suuzon lawan orang. Turun ke mata, niatkan istighfar mata kita ini. Barangkali pernah memandang pandangan yang haram. Telinga kita istighfarkan juga. Barangkali pernah mendengar ucapan-ucapan yang haram. Mulut kita istighfarkan. Barangkali pernah melontarkan kata-kata yang haram. Lalu turun sampai ke perut kita ini kita istighfarkan. Ya Allah, aku istighfar minta ampun atas perutku ya Allah. Barangkali pernah makanan yang haram masuk ke dalam perutku ya Allah. Tidak ada sudah kemungkinan aku bisa pisahkan makanan haram tadi dari tubuhku ya Allah. Sisa ampunanmu aja lagi yang aku harapkan. Supaya efek dari makanan haram tadi ini hilang. Kau jauhkan. Kau jadikan aku orang yang mencintai ibadah. Kau jadikan aku orang yang cinta hadir di tempat majelis dan tempat-tempat di mana orang-orang tersebut mencari ridhamu. Niatkan lagi istighfar kita untuk hati kita. Barangkali pernah suuzon, pernah buruk sangka, pernah sombong, pernah riya, pernah takabur dan lain sebagainya. Niatkan lalu istighfar untuk tangan kita, untuk kaki kita. Barangkali pernah zalim, pernah digunakan melakukan hal-hal yang haram. Kalau istighfar seperti itu ya, kalau kita istighfar seperti itu, istighfarkan seluruh anggota tubuh kita, yang mana kita ini pernah meninggalkan sholat, kita ini pernah meninggalkan kewajiban, melalaikan diri sebagai seorang muslim. Istighfar. Terlebih lagi bubuhan pian harus ingat semuanya. Malam hari ini malam terakhir bulan Rajab. Malam Jumat besok insya Allah sudah malam 1 Sya'ban. Artinya bulan Rajab ini 20 tidak sampai 24 jam lagi berakhir sudah. Padahal bulan Rajab adalah bulan yang paling bagus untuk beristighfar. Makanya kalau bisa pian habis waktu dari sekarang sampai bulan Rajab habis ini, banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Jangan sampai pian keluar dari bulan Rajab masih membawa dosa dari bulan-bulan sebelumnya. Jangan sampai, ini merupakan sesuatu yang rugi. Artinya pian banyak-banyak minta ampunnya. Kita semuanya sama-sama banyak-banyak minta ampun kepada Allah, istighfar. Salah satu guru ulun pernah berpesan, kalau misalnya ikam ini sholat pas-pasan,
Puasa juga pas-pasan. Ibadah lain tidak ada yang lebih. Sunnah-sunnah pun jarang dikerjakan. Paling tidak jangan pernah tinggalkan istighfar dan sholawat. Dua ini pesannya. Jadi kalau sholat pas-pasan, puasa pas-pasan, ibadah lain semuanya pas-pasan, jangan pernah pas-pasan dalam hal istighfar, jangan pernah pas-pasan dalam hal sholawat, lebihkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja makhluk yang sudah dijamin oleh Allah diampuni dosa-dosanya yang telah dulu yang dan yang akan datang. Rasulullah masih beristighfar 70 kali sehari. Kita kira-kira tanyakan ke diri masing-masing berapa kali istighfar dalam sehari. Barangkali tidak pernah istighfar sama sekali dalam sehari. Ya, jadi minimal tiru Rasulullah, kalau bisa lebih daripada Rasulullah. Karena tentunya kita ini orang yang banyak dosa. Barangkali kita melakukan dosa dalam keadaan kita tidak sadar bahwa kita telah berbuat dosa. Jadi jangan sampai kita lepas dari bulan Rajab ini kecuali kita sudah memperbanyak istighfar, sudah memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka juga semoga bulan Rajab ini menjadi bulan yang kita jadikan madrasah, kita jadikan sekolah untuk memperbaiki kualitas salat kita, kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pian sudah paham pentingnya salat, sekarang alasannya apa lagi untuk meninggalkan sholat ya? Jangan sampai setelah ini kita masih meninggalkan sholat. Sholat itu wajib, tidak ada celah untuk ditinggalkan. Sholat ini adalah kepentingannya umat Islam, kepentingannya orang yang beriman. Allah tidak butuh dengan sholat kita, kita yang butuh dengan sholat. Kita yang perlu melaksanakan sholat, karena sholat dikatakan oleh para ulama sebagai jalan untuk mencari Allah. Kalau pian ulun takuni nikmat apa yang paling besar di dunia? Apa jawabannya? Barangkali ada di antara pian berpikir nikmat terbesar di dunia adalah berhubungan suami istri. Barangkali ada yang berpikir nikmat terbesar di dunia makan makanan yang paling enak, jalan ke tempat yang paling indah. Barangkali itu nikmat terbesar di dunia. Oke, sudah. Sekarang kita tanyakan, seandainya nikmat terbesar dunia tadi menjadi taruhan, menjadi pengganti, jikalau pian punya anak, anak pian sedang hilang, lalu diganti dengan nikmat terbesar tadi itu, apakah kita rela? Tentu kita tidak. Yang kita mau kalau anak kita hilang, anak ketemu. Begitu anak ketemu, nikmatnya luar biasa. Tidak ada tandingannya dengan nikmat-nikmat yang kita sebutkan tadi. Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang di dalam sholat mencari-cari Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Pada akhirnya orang yang sholatnya sudah benar, ketika di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga. Di dalam surga ada sebuah kenikmatan yang lebih nikmat daripada nikmat surga lainnya, yaitu memandang kepada zatnya Allah. Ketika memandang kepada zatnya Allah, inilah nikmat yang terbesar. Karena selama di dunia kita cari-cari, kita minta, kita berdoa kepadanya, tapi tidak pernah melihatnya. Tapi di surga dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah seperti itu cara pikir kita terhadap sholat, insya Allah setelah ini kita akan semangat melaksanakan sholat. Insya Allah kita tidak akan meremehkan sholat lagi. Insya Allah peristiwa Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj ini kita jadikan batu loncatan untuk melaksanakan ibadah yang kualitasnya lebih baik, untuk menjadi seorang muslim yang memiliki kualitas diri lebih baik daripada di hari-hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang kita harapkan daripada hikmah Isra Mi'raj ini. Semoga yang ulun sampaikan yang sedikit ini bermanfaat. Kita bisa sama-sama mempraktekkan, bisa sama-sama mengamalkan, dan semoga di antara kita yang hadir semuanya di tempat ini tidak ada lagi orang yang meninggalkan sholat. Amin ya rabbal alamin. Baik inya sholat di rumah bersama keluarga tidak masalah. Syukur-syukur bisa ke masjid berjamaah bersama yang lain. Yang penting jangan pernah tinggalkan sholat. Maka ini yang saya sampaikan, yang sedikit ini semoga bermanfaat, semoga kita bisa amalkan bersama-sama. Salah dan khilafnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.